Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil di dalam Yosua 24 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Demikianlah nats pembimbing kita. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24, yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosaku yang
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 15 yang menyatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat berharga, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara akan kasih akan kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami berkumpul bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan bagi kami, keselamatan bagi kami. Tuhan, kami datang kepadamu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami mau dibimbing dan dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu senantiasa menghibur kami dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai dengan 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu saudara-saudari percaya bahwa ketika Tuhan berkehendak, maka Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu, tanpa melihat siapakah dia, jenis kelaminnya apa, usianya berapa, dan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan demikian, apakah kita percaya Tuhan pun dapat memakai Bapak Ibu saudara-saudara dan saya menurut cara Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan? Kalau Bapak Ibu percaya, kalau demikian, siapkah dan bersediakah kita jika Tuhan mau memakai kita? Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan kita saat ini menceritakan perjalanan Musa yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan bersama Harun, yaitu untuk meminta agar Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, melampaui keterbatasan manusia dan keadaan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melihat beberapa tahapan yang perlu kita ketahui sampai kita mengerti pembacaan kita. Pertama, kalau kita lihat pasal 6 ayat 1 sampai 26, kalau Bapak Ibu buka, khususnya di ayat 9, 10, 12, dan 25, pasal 6 ayat 1 sampai 26, khususnya di ayat 9, 10, 12, dan 25, kita lihat pengutusan Tuhan terhadap Musa dan Harun, agar mereka menghadap Firaun untuk mendapatkan izin agar bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Lalu kemudian pasal 6, ayat 11, 29, dan pasal 7 ayat 7.
Kita melihat bagaimana Musa yang diutus Tuhan merasa kecil dan tidak sanggup melaksanakan tugas pengutusan Tuhan. Karena Musa sadar diri bahwa Musa tidak pandai bicara atau kurang percaya diri. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 9. Musa berkata di pasal 6 ayat 11. Di pasal 6 ayat 11, Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Israel saja kadang tidak mau menuruti perintah Musa, apalagi Firaun, raja yang cukup berpengaruh pada zaman itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita lihat juga di pembacaan kita pasal 7 ayat yang ke-7, di situ tercatat usia Musa dan Harun. Kita lihat Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang usia 80 dan 83 tahun adalah usia termasuk lansia atau lanjut usia, dengan segala keterbatasan yang ada di usia tua itu. Nah, sebelum di pembacaan kita pasal 7 ayat 1 sampai 6, kita melihat bagaimana ketika Tuhan mau memakai seseorang, Tuhan bekerja dan memperlengkapi orang tersebut. Tuhan bekerja dalam diri Musa dan Harun dengan memberikan kepercayaan penuh untuk menyatakan kehendak Tuhan, sehingga orang Mesir mengenal kebesaran kekuasaan Tuhan. Kita masuk dalam pembacaan kita. Segala proses yang dijalani dan dialami oleh Musa dan Harun, kita melihat Tuhan memakai siapapun dengan cara Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan manusia. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita lihat belajar dari perikop kita pada hari ini, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, Tuhan dapat memakai siapapun kita untuk turut serta dalam rencana besar Tuhan. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara-saudara pertanyaan di awal, Bapak Ibu bilang siap, bersedia, itu berarti Tuhan mau memakai Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Maka Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk melaksanakan tugas dan kehendaknya. Seperti yang dialami, seperti yang dirasakan oleh Musa dan Harun. Walaupun dalam kategori usia yang lanjut, tapi Tuhan mau memakai Musa dan Harun untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, Musa dan Harun menerima perintah itu dalam ketaatan dengan kerendahan hati, menyadari apa yang menjadi kelemahan mereka, menyadari apa yang menjadi keterbatasan mereka, tapi mereka tidak kalah akan kelemahan mereka. Mereka berkata ya dengan kehendak Tuhan. Mereka dalam ketaatan dan dalam kerendahan hati mau terlibat dalam rencana agung Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-13, di situ menarik karena dikatakan tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Saudara-saudaraku, hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Pertanyaannya, apakah kuasa Tuhan tidak berdaya menaklukkan hati Firaun? Bapak Ibu Saudara, bukan kuasa Tuhan tidak berdaya, tapi Tuhan mau menyatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya dan semuanya itu berada dalam kendali Tuhan
yang berkuasa atas hidup ini. Ini mau dikatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan semua maksud dan rencana Tuhan kepada manusia. Jika Tuhan berkehendak, maka semua akan terlaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, segala sesuatu ada waktunya dan semua itu berada dalam kendali Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Ini seperti mengingatkan saya dan diingatkan seperti lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaanku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku, apa aplikasinya untuk kehidupan kita sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19? Mungkin kita pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah maksud-Mu dalam kondisi yang terjadi saat ini? Jika Tuhan ingin memakai kita di tengah-tengah pandemi ini, yakinlah dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun dengan segala kerendahan, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, Tuhan memampukan kita dan memperlengkapi kita untuk siap menjalaninya dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau diingatkan begini. Jangan kita jadi jahat kala hidup kita berat. Jangan kita hilang kemanusiaan karena kesukaran ini. Tuhan mau memakai Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya dalam situasi-situasi seperti ini. Dengan kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Banyak hal yang sudah dilakukan. Banyak hal yang mungkin sudah kita lihat ataupun kita baca di media sosial dan televisi. Berbagi masker, kalau kita punya keahlian menjahit, kita bagikan masker. Kalau kita mau membuat hand sanitizer, kita bisa bagikan itu. Kalau kita punya kelebihan dalam hal makanan dan kita lihat tetangga kita berkekurangan, kita bisa bagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya sering mengingatkan walaupun kita saat ini melakukan social distance atau physical distance, jangan sampai mematikan kreativitas kita. Untuk kita juga melihat dan membantu saudara-saudara kita. Jangan kita jadi jahat kala hidup kita ini berat. Jangan kita hilang kemanusiaan karena kesukaran ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan untuk memeriksa diri kita. Apakah juga hati kita tertutup karena kekerasan hati seperti halnya Firaun? Kita tidak mau seperti Firaun, tapi terkadang kita juga seperti Firaun. Sehingga kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Periksa diri kita. Apakah hati kita tertutup karena kekerasan hati, sehingga kita tidak bisa melihat karya kuasa Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkarya dengan cara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan untuk kita saat ini. Banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan nafas kehidupan untuk kita bisa melihat hari esok, untuk kita bisa melihat matahari. Apakah kita sudah naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Itulah karya Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita melihat dan membutuhkan saat ini adalah supporting family. Kita lihat Tuhan memakai Harun untuk menolong Musa.
Dalam situasi saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga adalah tempat kita mendapatkan dukungan yang terbaik. Keluarga adalah tempat untuk kita mendapatkan kasih yang tulus. Keluarga, dukungan keluarga ini penting. Untuk bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bersama-sama kita saling menguatkan, bersama-sama kita saling menopang, bersama-sama kita saling menghibur, untuk bersama-sama kita melewati badai ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah cara-cara Tuhan yang luar biasa, yang ada dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam semangat Paskah, kita masih dalam suasana Paskah, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kepastian hidup dalam setiap pergumulan kita. Ada pengharapan, ada pemulihan, ada jalan keluar. Seperti lagu "Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik", lalu dikatakan di lagu itu apa? Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah terus percaya akan kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu peduli dan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk melakukan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan sesama. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita saat ini. Kuncinya satu. Percaya kepada kuasa kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merespon firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengamini dan mengimani Tuhan mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Cara-cara Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan untuk kami menjalani hidup ini sesuai dan sekendak dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, ketika Tuhan memakai kami, apapun usia kami, apapun profesi kami, apapun jenis kelamin kami, apapun latar belakang hidup kami mau berkata ya dengan segenap hati. Untuk kami terlibat dalam karya kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Untuk kami juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh melihat akan keberadaan saudara-saudara kami. Untuk kami lebih memperhatikan mereka. Untuk kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Tuhan tolong dan berkati kami. Dan kami juga taat untuk anjuran pemerintah. Untuk kami melakukan social distance maupun physical distancing. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami yang bekerja keras. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. TNI Polri, Tuhan juga berkati Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya. Tuhan juga memberkati sehingga setiap usaha cara yang mereka pikirkan, rencanakan untuk dilakukan di tengah-tengah mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga pemimpin bangsa dan negara kami bersama rakyat, kami bergandengan tangan untuk bersama-sama kami melewati badai ini. Bersama-sama kami berjuang untuk mengatasinya. Karena kami tidak sendiri, Tuhan menolong dan memperlengkapi kami. Kami juga berdoa untuk Panglima Armada 2, bahkan Komandan Lantamal 5 di tempat ini. Tuhan juga berkati mereka dengan segala usaha kerja karya yang mereka lakukan di dalam menangani pandemi ini. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk tenaga medis, dokter, suster, tim kesehatan, ilmuwan. Tuhan juga berkati mereka di dalam mereka berjuang di garda terdepan untuk menolong, membantu, merawat saudara-saudara kami yang menjadi pasien, yang saat ini sedang sakit. Mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka mengorbankan diri mereka. Tuhan berkati, lindungi, jagai, pelihara hidup mereka. Dan jagai, pelihara kehidupan keluarga yang mereka tinggalkan karena tugas dan tanggung jawab ini. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Kak Uce Tanah Hitu Mesing. Kami juga berdoa untuk Ibu Freli Lumangkun. Kami juga berdoa untuk Opanels Tanah Hitu Mesing. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu nama mereka. Tapi saat ini mereka bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, mohon pengasihan Tuhan, mohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan mereka. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Berkati segala usaha baik melalui obat-obatan, makanan dan minuman. Biar melalui itu semua jamahan tangan Tuhan boleh berlaku bagi mereka. Tuhan berkati keluarga yang menjaga, merawat.
Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan berkati saudara-saudara kami yang sakit, sehingga mereka semangat untuk sembuh, semangat untuk melawan segala sakit penyakit mereka. Sehingga mereka dikuatkan dan disehatkan. Karena Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang bersyukur di minggu berjalan ini. Ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan pribadi, bahkan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Segala syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena pandemi COVID-19 ini. Mereka harus dirumahkan, mereka harus di PHK di tengah-tengah pekerjaan mereka, atau pekerjaan mereka yang susah. Tuhan juga tolong berkati mereka, sehingga mereka tetap mau bangkit, tetap mereka mau berusaha untuk mencari pekerjaan atau mengusahakan pekerjaan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam hidup rumah tangga mereka, hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami masing-masing, pendidikan kami, Tuhan tolong, sendengkan telingamu ya Tuhan, tolong kami dan berkati kami, sehingga kami tetap tenang, tetap sabar, menanti jawaban Tuhan untuk setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Di bangku kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di kontrakan kami masing-masing, di tempat kos kami masing-masing. Kami membawa setiap doa, permohonan, pergumulan kami kepada Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB Galilea. Tuhan juga berkati pendeta, diaken, penatua, komisi-komisi yang ada, pengurus pelayan ke-6 Pelkat, bahkan juga panitia pengadaan mobil. Tuhan juga berkati setiap kami. Kami mau berkata ya dengan segenap hati, sehingga kami tetap memotivasi diri kami untuk tetap setia dengan pengakuan kami, untuk melayani Tuhan di tengah-tengah sesama, memperlengkapi diri kami dalam terang kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap setia di tengah-tengah pelayanan ini. Inilah doa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dengarkan kesaksian pujian.
Terima kasih untuk kesaksian puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan khusus seperti persembahan syukur, persepuluhan, janji iman, pengadaan mobil, operasional gereja, dapat memberikan ke kotak yang tersedia. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.